Charles Leclerc dan Carlos Sainz ya, battle sampai akhir guys ya. Sampai Mantap akhir sekali ya. deg-degan. Bikin Nah. semuanya jantungan gitu kan. Leclerc waktu keluar pit nyamperin Fred Vasseur, dia pegang ininya Fred anjir. Lu jantung laman digituin anjir si Fred. Parah Iya, banget. anjir. Aduh. Parah banget anjir. Untungnya Frednya ngakak-ngakak aja, dia tuh tua tapi sukanya bercanda anjir Fred tuh ternyata ya. Iya. Iya, jadi menarik ya. Kemarin balapan yang cukup seru di Monza. Banyak yang bilang gak seru, banyak yang bilang seru juga. Jadi cukup kontroversial sih balapan kemarin karena basically gak seru karena toh yang akhir ujung-ujungnya Max gitu kan yang menang. Serunya karena ada battle-battle juga Ferrari. Terus ada battle Red Bull sama Mercedes beberapa kali kan, Russell juga, terus sama ada Albon, lalu Hamilton lawan Piastri yang kontak gitu kan. Jadi banyaklah momen-momen kemarin di Monza yang bisa dibilang membuat race-nya cukup spicy lah ya. Walaupun memang ya endingnya yang menang Max, ya gimana lagi, tapi kan overall race-nya ada lah momen-momen yang bisa ditonton lah ya, yang menjadi keseruan di race kemarin di Monza. Memang kalau dibandingkan MotoGP ya jauh ya. MotoGP aja kemarin sampai crash heboh banget gitu kan. Karena emang wheel to wheelnya GP itu lebih gila, lebih ngeri banget teman-teman ya. Buktinya crashnya kemarin juga parah banget gitu kan. Jadi beda. Terlindas. Ya, betul. Jadi F1 memang lebih minim mungkin overtakingnya, tapi kita lebih seru ngelihatnya tuh di strategi juga gitu kan, lain-lain. Jadi ya sebelum kita bahas Monza jangan lupa untuk like dulu dan juga tinggalin komen menurut kalian gimana race kemarin, dan juga subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber yang belum subscribe ya. Terima kasih banyak, dan mengingatkan kita juga ada di Spotify dan juga Noise teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalian suatu saat yang gak sempat nonton YouTube-nya bisa nonton ke sana gitu kan. Jadi terima kasih banyak ya. Oke, kita masuk ke Monza ya. Mungkin seperti biasa scoring dulu lah. Scoring dulu, kita udah jarang scoring nih. Regi nih, gimana Reg? Oke. Kalau gua skornya mungkin di angka 8 sih ya. 8 aja lah, gak perlu dinaik-naikin karena udah cukup ada deg-degan awal akhirnya tuh ada sih. Depan akhirnya ada, tapi pertengahannya kayak gak begitu spicy di awal sama akhir gitu. Kalau akhir kan keburu melek lagi tuh harusnya ya, karena lihat si Sainz sama si Leclerc duel tuh ya, yang sebenarnya udah olahraga jantung nih Ferrari. Takutnya gua malah kayak crash ujung-ujungnya kan lebih berabe lagi ya. Cuman mereka berdua sadar ini kandangnya mereka gitu, jadi mau gak mau cukup memberikan duel yang wah juga gitu, gak perlu sampai crash. 8 menurut gua udah cukup. Kita tadi udah dengerin kata Mike dan juga ya tentang balapannya yang banyak sekali kontak atau juga drama-drama yang lain. 8 udah pas menurut gua. Oke. Baiklah. Menurut lu apakah ada race yang lebih seru dari Monza di tahun ini? Sebelum Monza ada pokoknya race kemarin deh. Pokoknya kalau dibandingin sama iya, bahkan bisa duel sama Monza lah. Zandvoort better dari Monza ya, karena udah mah hujan gak unpredict gitu. Makanya gue 8 aja udah cukup sih. Kalau Zandvoort gue kasih 8, 5 atau 9 lah. Gak ada 9 sih, lebih ke 9. Karena udah plot twist. Udah Verstappen. Baiklah, tifosi belakangan. Noval. Aku kasih 8, consistently dari kemarin aku bilang 8,5 lah. Ya 8 atau 8,5 deh, 8 atau 8,5 kemarin. Karena Negonya berhasil deh. I mean balapannya seru, battle-nya seru, plus kita akhirnya bisa ngelihat Ferrari di depan lagi guys ya. Kayak udah lama banget gak sih kita nggak ngomong ada Ferrari battle di depan gitu guys. Kayak oke. Ini tracknya Ferrari, jadi ya at least Ferrari dapat sorotan lah ya, 15 lap. Dan gak cuma 15 lap sih, setelah pit window pun masih disorot-sorot guys ya. Karena setelah pit window, Leclerc dan Sainz itu emang pembuat drama kita di balapan kemarin guys ya. Kalau bisa dibilang mereka itu 5-star performance guys ya, karena dramanya dari awal sampai akhir gitu kan. Ngebattlein Red Bull, diakhiri dengan ngebattlein teman satu tim, yang mana akhirnya untung nggak ada crash. And ya di belakang-belakang juga memperkuat alasanku buat ngasih nilai 8 sih guys ya. Di belakang battle-nya seru, Albon
ya tengah belakang ya. Albono nggak bisa disalip ya, bisa nyalip tapi nggak bisa disalip. Yang fun fact guys ya, kemarin itu yang nyalip Albon itu cuma Hamilton guys. Lewis. Lain itu nggak ada. Iya. Nggak ada bisa nyalip Albon. Jadi mantap di papan tengah dan di papan belakang pun Liam Lawson big shout out. Oh Gacor iya. juga sayang banget PS11 ya guys. Tapi yang di PS10 pun Bottas guys. Yang mana aku juga senang buat ngelihat Bottas di Alfa Romeo at least dengan livery special home race gitu Oh guys iya. ya. Livery Alfa Romeo Stradale bisa perform. So yeah, it's all good. 8 for me, dan juga nggak lupa congrats Verstappen ini guys ya. Sudah 10 gak kelihatan. Ini 1 infal. Gua nunggu besok di Singapura 11 dia nunjuk mobilnya Perez. 11. Iya. Oh iya. Kayak di Miami. Biar Dia gak turun, nanggung. mobil Perez begini. Iya. Ya kalau Perez di podium. Ya. Ya mundur iya nih. juga. Kalau nggak podium ya mundur di belakang. Oh, terus iya. mundur. Harusnya 11. bisa lah. Nggak lah paling besok Gitu gini sih. sih dia paling. 11. Iya. Oh iya bener gini ya. Ya lihat aja Gini dong, Singapura. asiknya gini tuh. Singapura kan jangan dong, jangan Singapura kan momoknya dia. Tahun lalu dia nggak teng. finish ya. Tapi Nah, mungkin ini. dengan layout baru Singapura cocok sih buat Max sih kayaknya sih. Nah, Oke, Dims. 10 enggak. ada Ferrari-nya. Enggak. 8,5 lah, 8,5. I mean, kalau Ferrari nggak podium sih 8 doang, tapi kalau karena Ferrari podium jadi ya 8,5 lah. Ada nilai Bukan tanpa alasan guys, Kan karena banyak podium petunjuk. Sainz. Iya, bukan tanpa alasan, karena alasannya banyak, karena kita udah lama nggak lihat Ferrari di depan, dan dia di depan tuh lama banget for such a long time. I mean, bukan buat di depan tuh ngikutin doang, tapi mimpin balapan coy, gila lu lihat Ferrari 15 lap. Tapi emang ya bannya udah gel-gel, Sainz udah nggak bisa nahan Verstappen sama sekali. Verstappen santai doang juga udah bisa nge-pressure Ferrari sebegitunya. Terus disalip, udah aman. Perez nyalip, terus mereka duel di akhir. Ya meskipun Sainz minta jangan duel dong, just bring it home gitu. Wah bodo amat, terus lobos aja lah kata Leclerc mah. Dan akhirnya mereka 3-4 ya, 3-4. Kalau ada orang-orang bilang, "Bang, kok Ferrari kalah Bang, kok pelan sih Bang, bapuk Bang." Enggak, itu enggak bapuk guys, itu udah the best possible they can give to us anjir, kayak itu udah maksimal banget sih kemarin sih, udah enggak ada yang kedua kayak udah impossible sih, karena Perez sama Verstappen kemarin bener-bener untouchable sih, udah Ferrari ke 3-4 tuh udah bagus banget. Terus Albon tadi kata Nopal, Albon tuh nggak bisa disalip ya karena ada satu fakta paling ternyata gue baru tahu, dia emang top speed-nya emang nggak yang paling kencang sih, cuman masih kencang Ferrari kan, paling kencang kan, tapi akselerasi dia dari keluar tikungan sampai ke top speed atas itu paling cepet. That's why setiap keluar tikungan dia ngacir, susah banget salipnya. Makanya orang-orang pada frustasi di belakang dia gitu, kayak anjing ini orang ribet banget disalip anjir. Karena dia akselerasi dari pelan ke kencang tuh cepet banget Williams tuh. Jadi ya hats off buat James Forbes bikin Williams anjir 21 poin gila. 21 poin. Keren. Traksinya gacor itu Williams. Iya anjir. Oh. Setelah summer break mereka gaining 20 poin coy, gila anjir. 20 poin itu banyak loh. 20 poin itu banyak banget buat ukuran tim itu. Bahkan Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas itu di belakang mereka loh. Mereka peringkat 7 kan. Yep. Angkanya 2 digit, bro. It's great thing sih. Dan mereka mungkin kalau kemarin kita bilang the winner itu Red Bull, tapi the biggest loser is Alpine. Mereka nggak perform sama sekali. Kualifikasi nggak bisa. Balapan Alpine. Malah bikin lupa mereka Ocon balapan. DNF aja gue nggak tahu aja. Ocon tuh DNF 41 kalau nggak salah karena engine trouble. Iya. Di stream tuh kayak Bang kok Ocon DNF? Gak di shooting anjir, saking battle terus si Perez sama Sainz, jadi gak sempat ke shooting. Asli. Mereka Q1 aja nggak lolos, free practice emang nggak cocok. Emang pertama tuh mereka mobilnya emang mudian anjir kayak seorang. Nggak, tapi Alpine itu ya masih bisa kasih inilah excuse lah, karena tim prinsipalnya kan nggak ada gitu, jadi ya udahlah gimana iya lagi sih. gitu kan. Tapi emang mobilnya yang kemudian itu loh, kayak kalau track yang gak cocok tuh bener-bener kayak bapuk sebapuk-bapuknya anjir. Mungkin yang ngasih komando maksudnya nggak bisa bagus mungkin, karena kan mungkin yang ngasih komando kan mungkin nggak berpengalaman. Oh
gimana setupnya? Mereka bilang mungkin mereka kayak setupnya kayak gini aja, ternyata salah gitu mungkin. Salah. Ya jadi kayak misalnya Leclerc kan juga setup dia kan salah tuh, dia ngopi setupnya Sainz kan akhirnya yang di Monza, akhirnya makanya bisa lumayan sama tuh pace-nya. Nah kayaknya berarti bisa disimpulkan Ferrari mobil di tahun ini mungkin lebih condong ke Sainz kali ya, karena berkali-kali Leclerc kayaknya kita di tahun out qualifying sama Sainz iya ke outplay sama Sainz gitu loh. Dan kemarin terbukti Leclerc bilangnya gue ngopi setupnya Sainz nih baru enak nih gitu. Jadi mungkin tipikal 2021 anjir. driving Ya kayak style 2021. ya driving stylenya mungkin berarti lebih cocokan ke Sainz di mobil yang tahun ini gitu. Jadi kita lihat sih. Tapi so far sih mereka masih sama sih, bagus lah. Masih sama ya. Sama-sama. Jadi tinggal Ferrari sekarang udah menemukan ya hopefully lah ya dengan Monza ini udah menemukan arahnya mau kemana gitu. Oh mobil kita di lurusan ini kenceng banget nih, berarti powerful juga dan tikungannya juga bisa aman. Jadi mungkin di track-track yang banyak lurusannya harusnya Ferrari bisa lebih bagus kayak misalnya nanti Vegas gitu kan. Apalagi mungkin Qatar mungkin. Tapi Qatar sektor 2-nya kayaknya berat buat Ferrari sih. Qatar gue megang Aston sama Red Bull sih kalau Qatar mah. Ya Aston sama Red Bull kayak. Aston mungkin McLaren juga, McLaren. Oh iya anjir lupa. Ya McLaren tuh. Gak mungkin maksud gue dari Monza ini Ferrari tuh bisa cari setup atau apapun itu yang bisa membuat dia itu kenceng juga di track yang high speed gitu. Karena kan Qatar kan hitungannya kan high speed corner semua gitu loh. Iya. Pas corner ya. Medium high lah. Ya kecuali kayak track-track yang kayak Zandvoort gitu mungkin oke lah Ferrari lemah gitu. Tapi maksudnya jangan mengandalkan track lurusan doang kayak Monza sama Las Vegas gitu. Masa menang 2 kali doang semusim gitu kan. Jadi maksud gue cari yang penting menang. Iya makanya maksud gue cari setup yang dari Monza ini di develop cocoknya gimana untuk track yang cenderung ke high speed corner gitu, high speed track lah kayak Qatar. Terus kalau Singapura jelas enggak, Singapura berarti mungkin besok juga pasti lemah. Tapi sektor terakhirnya mungkin udah agak ngangkat dikit sih karena ada urusan ya. Ya, urusannya tadi lumayan nambah guys. Ya mungkin Meksiko gitu kan, Meksiko kan juga banyak Interlagos banyak. Interlagos kurang karena banyak tikungannya juga. Iya, sektor keduanya ya. Keduanya Abu Dhabi juga bisa Ferrari Abu Dhabi gitu kan. Jadi mungkin mulai dapetin setup. Oh oke nih yang low speed track ya udah kita lepas dulu. Tapi sekarang develop nih dari Monza kita udah dapet setupnya yang mantep, lurusannya kita bisa kenceng. Buktinya kemarin top speed nomor 1 tuh Ferrari guys ya. Gue lihat 347. Pokoknya top speed Red Bull itu top speednya tuh di bawah banget. Kalau kemarin tuh gue lihat di podcastnya si main balap ya. Jadi itu dia tuh ngasih data top speed paling atas tuh Ferrari. Jadi dari 20 mobil Red Bull tuh kayak top speednya di nomor 8 sampai 7 gitu. Jadi rendah banget. Rendah banget. Red Bull tuh mainin di tikungan teman-teman. Makanya kenapa dari kemarin itu gak lepas-lepas juga. Jadi sebetulnya setup di Monza itu berarti kita bisa bilang gak harus melulu low downforce ya. Terbukti dari Red Bull yang dia pakai high downforce juga masih bisa menangnya lumayan jauh gitu kan. Ya, tapi gak jauh-jauh banget sih. Kemarin Verstappen cuma menang kayak 5 detikan gak ya. Red Bull itu guys kemarin itu kecepatannya sama kayak Haas itu. Jadi paling kenceng itu Ferrari sama Alfa Romeo. Dengan 350 km per jam. Di belakangnya ada Williams 349. Yang paling lambat ya 349 Williams. Yang paling lambat adalah Mercedes guys ya. Tapi di carry sama pembalapnya. Mercy di carry sama pembalapnya tuh. Somehow Mercedes itu yang paling konsisten gitu. Dimanapun tracknya dimanapun itu. Ya itu tadi lambat di Monza top speed belum tentu dia pelan di overall lap time-nya. Karena kan ngambilnya berarti di tikungan gitu kan. Di tikungannya dia. Lebih milih tikungan. Jadi ya seperti makanya kita lihat Max Verstappen nggak bisa nyalip Sainz dari 15 lap pertama gitu kan. Itu ya karena di lurusannya ketinggalan banget sama Ferrari dengan angka yang cukup signifikan gitu. 350 ke
berapa 340 atau 340. Jadi kan selisihnya hampir 10 km per jam. Yes. Kalau di F1 ya 7 km tuh banyak gitu ya, lumayan gitu kan. Betul. Jadi ya itu kenapa susah nyalipnya. Tapi begitu udah lolos, Ferrarinya yang struggle karena bannya juga gitu kan. Bannya degradasi. Bannya tuh habis duluan guys. Betul. Karena nahan. Jadi kalau di Monza itu ban yang paling cepat habis of course ban belakang teman-teman. Karena itu tadi lurusannya banyak banget gitu kan, tikungannya jarang, jadi ban belakangnya yang maksa terus mobilnya untuk melaju gitu kan. Ngegripnya tuh lurusan doang gitu, makanya ban belakangnya yang panas, apalagi ditambah Sainz tuh defense terus kan, Max Verstappen gitu. Jadi lebih lock up terus gitu kan. Kemarin Ferrari lock up berapa kali gitu. Jadi akhirnya ya mobilnya nggak maksimal di akhir-akhir. Lumayan hampir bisa menahan Perez ya. Tapi tetap sekali lagi habis bannya teman-teman, dan mistakes kecil juga kayak lock up kecil akhirnya bisa dikecolong sama Perez. 5 lap atau 6 lap tersisa loh itu padahal. Jadi dikit lagi tuh masih bisa tahan di posisi kedua itu. Sayang banget. Akhirnya kita disajikan tapi dengan battle-nya Ferrari ya. Ngomong skor, gue belum kasih skor. Jadi kalau dari gue sih gue kasih 9 deh. Biar beda. Karena Ferrari gacor. I mean understandable lah. 9 buat gua. Ya sebenarnya tersenyum dikit. Sebenarnya 8,5 tapi setengahnya karena gue tifosi aja sih. Subjektif guys ya. Jadi objektif ya simpel ya. Iya. Gimana? Subjektif lah gua kan. Iya sih. Personal dari gua sendiri. Jadi ya seneng lah ya ngelihat Ferrari akhirnya bisa di depan lagi berdua gitu kan. Mereka battle-nya juga fair, square gitu kan. Jadi ya happy lah. Kalau misalnya kayak gini terus, gue nggak tahu apakah muncul arc Nico Rosberg dan Hamilton yang baru gitu. Hamilton. Iya. Karena kita ngelihat Leclerc sama Sainz battle yang kayak begini itu baru sekali loh. Dari sepanjang Leclerc sama Sainz berada di satu tim, baru ini guys kita lihat Leclerc sama Sainz battle-nya begini, ya kan? Dikasih duel setelah di free itu dua, no risk, hampir no risk lock up. Wah. Enggak, lu yang denger itu bukan no risk, tapi yang didengar Leclerc tuh Lando Norris di belakang, Norris. Oh ya udah aman. Nah, itu. Oh Norris, nggak ada. Oh oke, lanjut gitu kan. Iya, makanya langsung aja itu. Betul. Jadi ya kemarin sih GG lah. Gue salut sama Leclerc masih membattlein. Banyak yang nggak suka juga sih. Kenapa sih masih dibattlein? Kasih aja. Balap. Balapan, masa balapan? Ya, namanya juga balapan coy. Kecuali mungkin di belakang, ceritanya di belakang ada mobil juga mungkin. Itu dipertimbangkan lah untuk gak duel lah. Jadi secure aja 3-4. Tapi kemarin di belakang kosong, di depan kosong, gak ada salahnya buat battle gitu. Ya, ada orang. Magnussen. Iya. Iya juga ya. Nonton anjir. Iya ya. Wah seru nih. Magnussen itu gara-gara Leclerc sama Sainz battle itu dia dapat DRS terus anjir tiap lap ya. Jadi nyangkut terus motong 3 detik. Iya. Lumayan. Tarik terus anjir. Jadi ya semoga lah ya, karena di tahun ini tuh aneh banget kalau kita analisa itu nggak ada yang bisa menganalisa dengan baik dan benar yang akurat. Gue yakin nggak ada. Karena apa? Karena di awal-awal Aston Martin kenceng, tiba-tiba sekarang McLaren, tiba-tiba sekarang Ferrari kenceng. Jadi kayak nggak ada data yang bisa. Ini siapa sih yang mobil nomor 2 tercepat? Siapa yang nomor 3 tercepat? Nggak ada gitu loh. Tiap track tuh ganti-ganti guys ya. Jadi ya itu tadi midfieldnya seru. Betul. Ini lebih luas. Gila. Bayangin deh, andai Red Bull nggak sekencang itu, maksudnya kencengnya sama kayak McLaren lah gitu. Ini season bakal gila banget. Ini season gila banget. Gak usah, ini ceritanya misalnya Red Bull gak dianggap gitu. Wah seru banget sih season ini. Seru banget. Ya kan? Atau Mercy bisa menang, Aston pasti udah menang, McLaren udah menang, Ferrari yang belum pernah menang, Pak. pasti menang gitu. Ferrari belum menang. Ferrari menang pasti. Oh ada di Baku P2. Iya. Austria. Nah, berarti kalau ada Red Bull seru guys. Berarti terbukti kan Ferrari itu kekuatannya di track high speed, Baku, Austria, ya kan? Makanya atau enggak emang karena itu kandang, nggak boleh salah.
Jelas. Baku kandang di mana Itu mah anjay? udah pasti. Oh iya Baku sih. bukan Kandangnya kandang, Pak. Leclerc. Austria kandangnya Red Bull, mohon maaf nih. Beda, Pak. Jadi ya. Kadang tim ternak gitu lah ya, sama kuda, kebo kan nggak jauh beda. Gua masih menantikan. Sama kandang. Gue masih menantikan Leclerc menang di Monza sih. Monza di Monaco sih. Nggak tahu kita bakal menyaksikan itu apa enggak ya. Apakah Sebelum Leclerc jadi juara dunia, kita harus menyaksikan dulu Leclerc menang di Monaco, guys. atau malah pas dia Jurdun pas tahun dia menang di Monaco malah bisa gitu loh. Mungkin. Bisa jadi gitu kan. Kayak tandanya itu guys. Kalau one day kalian akan melihat Leclerc menang di Monaco, berarti kayaknya itu bakalan juara dunia itu season itu ya. Wah itu. Karena mental dia jadi kebus gitu. Gue menang di home race finally gitu kan. Karena dia selama balapan di home race tuh ada aja apa sih gitu kan. Hampir menang. Ada aja tahun lalu hampir menang ya, karena ketololan teammate-nya gitu kan. Ketololan timnya ya. Box. Stay out. What the gitu lah. Iya, sampai marah-marah. Podium aja enggak loh tahun lalu, gila kayak. Iya, makanya jadi gimana lagi ya. Emang tahun ini emang gak ada harapan sih, kutukan gak ada pressure sih. Beda ya. Leclerc tuh sama Verstappen tuh beda di hokinya juga sih. Kutukannya tuh lebih banyak ke Leclerc yang kena. Verstappen tuh gak pernah kena kutukan. Kemarin di Monza balanya diambil Yuki ya kan. Pun masih aman gitu ya. Kena kutukan pun masih aman. Udah habis dia itu kali pas tahun 2017, 19 kan Red Bull tahun itu jebol mulu kan. Iya 18, 17, nabrak. Waduh sekarang ya. Penalti ditabrak. Nah, ngomong-ngomong jebol ya, kalau kita simpulkan tahun ini Ferrari aman loh. Tahun ini udah bener. Udah bener loh. Sekali doang. Di Bahrain. Lebih baik lah. Ya maksudnya compare ya di Bahrain di awal-awal Leclerc itu doang kan. Mungkin tapi tahun lalu awal-awal juga Red Bull dua-duanya jebol, Pak. Jadi kan ya mungkin iya sih. Mungkin waktu itu mobilnya masih nggak kepasang dengan benar kali ya, mungkin. Siapa tahu ada part yang baru maklum. Iya, mobil baru gitu. Iya, bautnya ada yang lepas satu, lupa pasang ya. Siapa tahu gitu kan. Jadi ya udahlah, understandable karena DNF-nya nggak di tengah-tengah musim nih. Jadi so far aman gitu. Bagus. Ya kan? Jadi ya semoga kedepannya lebih aman lagi dan yang masih sering DNF berarti siapa? Alpine kemarin kita udah melihat Alpine DNF dua-duanya. Alpine of course DNF udah sih so far itu doang. Dua-duanya sempat iya. Iya paling emang Yuki baru kemarin ya. Bisa disimpulkan guys ya. Mesin paling jelek Renault guys. Iya emang. Eksekusinya enggak begitu bagus-bagus banget sih. Bener lagi. Terus enggak ada yang pakai. Enggak pakai kan? Enggak pakai Renault kan? Alpine doang. Enggak ada yang pakai tuh. Alpine doang. Gimana coba? Di sini Red Bull punya 2 mobil, Alfa Tauri sama tim Red Bull gitu kan. Itu Honda 4 mobil. Ya, Honda RBPT lah ya, gitu kan. Mercy masih ada customer, Ferrari masih ada customer. Mercedes 8. Ferrari customernya ada yang pernah DNF nggak tengah-tengah, ada yang jebol nggak mesinnya? Ada Haas pernah. Si Kevin. Alfa enggak ya? Alfa aman ya? Kevin. Alfa Romeo. Gue lupa soalnya. Alfa kalau DNF musim ini pernah. Kalau ada pun nggak banyak lah ya berarti. 1-2 race ya. Ya. Alfa 2 sih. Gak memorable ya. Ya baik. Iya. Berarti masalah durability udah solve dari Ferrari so far. Berarti tinggal masalah tire degradation-nya aja ya yang harus di solve sama Ferrari gitu kan. Untuk melihat Ferrari karena kalau kita lihat sekarang ada tim yang lagi rise up banget nih, Williams ya teman-teman ya. Jadi betul. Udah membabat habis Haas, terus siapa? Alfa Romeo, Alfa Tauri ya, udah 3 tim. Alpine pun di belakang mereka kayaknya. Alpine sih namanya terjun bebas. Formasi. Alpine padahal tahun-tahun lalu mereka battle-nya tuh sama McLaren guys. Masa tahun ini battle sama Williams gitu kan? Menargetkan juara dalam 100 balapan. Sekarang aja udah lawan. Malah Aston aja. Tapi sampai sekarang masih belum ada penggantinya Otmar ya. Itu agak tanda tanya juga sih. Alpine ngapain ini? Apa kan barusan dibeli? Gak ada yang mau daftar.
Iya siapa nih? Ya kan Binoto Ada yang kah? ada yang mau kali ya? Baby Binoto. masalahnya bukan masalah daftar kan, masalahnya kan ini di hire, mau nggak? Lu gua bayar nih, Iya, Alpin, kan mau nggak? mau kagak tuh? Jadi Duh, kalau Binoto balik sih gua rela sih, kayaknya. Tapi Bagus ya. Loh, Loh, benar antum. kepencet anjir. Mamma Mia. Jadi kayak Bohemian Rhapsody anjir. What the Geblek, anjir. no Kita way. ngomongin Binoto sih nggak boleh gitu kayaknya. Iya, jangan Bohemian ngomongin Binoto cuy. Dia Ngomongin mendengar Binoto yang langsung. si paling mirip Binoto langsung out anjir. Minggat. Iya. Belum ada ngomongin satu balap lagi, balap favoritnya Nopal. Apa tuh? Lance Stroll. Siapa? Ah iya, Stroll Emang mah. Emang masih balap itu. Ya, Tapi- Stroll sih. lihat. Gimana ya? Lihat nih, Pal, kemarin berita. wallpaper HP gua nih. Lance Stroll anjing. Itu jual aja apa ya tuh, jual aja apa ya. Gue suka Jangan, coba. suka warnanya, gue suka warnanya soalnya. Oh, warnanya. Pal. Kemarin Iya, bilang kalau warna Pal, mah gue juga suka. Stroll dipastikan akan stay di Aston Martin karena tidak ada gap yang signifikan antara Stroll sama Alonso. Tidak ada yang signifikan. 120 poin. Pasti kata bapaknya ini. Ini Itulah, pasti kata bapaknya. di Twitter kan udah ada newsnya tuh, itu ada newsnya kan di Twitter kan. Aku reply tuh, aku kasih screenshot dari f1.com ya, poinnya gitu kan. No clear discrepancy, yang like berapa anjir? 100 kayaknya banget, sumpah. Memang Literally bangke. kayak apaan coba anjir, mabuk. Ya Lance Stroll udah confirm lanjut ya tahun depan ya. Udah confirm Betul. sih, tapi ya Gak masalah. Enggak, kayaknya Cuman mereka yang sebelum itu kemarin udah dinner sama keluarga gitu kan. Terus bapaknya ngomong, Stroll lu tahun depan balap lagi nggak gitu kan. Mana ya, galau nih tenis apa balap ya Pak ya. Kurang lebih percakapan kayak gitu guys ya. Apa sambil gini kan? Oh. Iya, sambil motong-motong daging gitu kan. No Gimana ya? way. dikira Sama- Tyrion Lannister. Terus bapaknya kayaknya masih menaruh harapan besar. Ya udah nak, 1 tahun lagi deh kalau misalnya kamu masih bapuk ke tenis gitu. Ya. Oke, gas lah gitu. Kita ntar papa pilih jurdun tenis biar saya hire jadi coach kamu ya, Stroll, nggak apa-apa. Ya kan di Gitu sini ya. pelatihnya jurdun gitu kan, Vettel, Iya. Alonso. Ntar Di tenis pindah juga tenis. sama. Si Roger Federer, Djokovic, gitu. Lihat aja, Ah, lihat aja guys. Nanti nggak jadi petenis, jadi ini Twitch streamer guys ya langsung. Oh. Dia jadi sama XQC. Nggak, dia ikut kuadran dia. Jadi timnya Wow. Lando. Bagus Masalah- ya. Masalah perpanjang kontrak sih nggak apa-apa ya. Gue yang sebelum itu loh. No such a big gap between Alonso and Stroll. Ya nggak usah dikasih alasan gitu lah, kayak Iya. Udah tahu. Itu orang timnya tua punya yang papahnya, orang gitu. tua yang bangga sama anaknya. Ya udahlah, dimaklumin lah, gimana lagi gitu kan. Ya itu kata-katanya nitip dari situ ya. Betul. Oh Dari iya. bapaknya. Request. Kan pengennya request kayak ya, lu gua pecat lu nggak ngomong gitu kan. Bahaya udah. Asli, udah, aduh. Oh, ini dari lu punya Kurang duit, ajar. lu punya kuasa. Betul. Nah. Iya juga. Betul. Oh, nggak ada ya? sekali, ya. Iya. Ina inu ya kan. Jadi Gue kalau setengah ini kayak Lance cewek. Stroll ya. anjay. Lance Stroll ya gimana ya Lance Stroll ya? Kayak menu-menuin slot sebetulnya. Gue berusaha ngomong gitu. kayak Ya bukan juga. kayak menu-menuin slot. Bukan kayak menu-menuhin slot. Emang literally menu-menuin slot, sumpah. Ya Nah, udah. di Iya, grid ini, di grid tahun ini yang Siapa? menurut Regi skillnya Arsada. paling jelek. Siapa yang Stroll, anjing. menurut lu cocok gantiin Stroll? Aduh sayang banget ya. Tapi kalau ngarap sih Drugovic deh kasih kesempatan. Give him a chance. Ada Dia itu. Formula 2 loh. Yang dekat Dibandingin dulu aja. Jurdun. Dims. Kalau lu maunya siapa Dims? Sama Djokovic kayak give him a shot Nopal? gitu. Kayak dia Jordan anjir. Ya Felipe lah yang udah dari Aston gitu kan. Masa? Terus Betul. udah Masa? dunia Kalau Formula 2. gua Liam Lawson aja lah. Iya itu juga bisa. Tapi kan Bisa, kontraknya di kalau Alfa Tauri gitu kan. Mungkin ada kong kali kong sama Helmut kan sama-sama orang tua tuh Atau- yang ada di belakang layar mungkin bisa. Atau Leclerc pindahin Bisa. ke Aston dah. Aduh, menarik. Jangan kalau kalah sama Alonso dikata-katain masa kalah sama bapak-bapak gitu ntar.
Enggak Gak Kalah apa-apa. sama 40 tahun. Kalian tes mental. Tes Iya. mental gitu kan. Kalau mau Ah, jurdun tapi gini, ketika Leclerc kalau misalnya beneran Leclerc pindah atau siapapun yang di atas itu pindah ke Aston, itu kayak no way back gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak jurdun di Aston, nggak ada tim atas lagi yang mau hire lu gitu loh. Jadi, kelar. Gitu. Iya, Jadi iya bisa. Itu Setuju yang sih. harus sangat dipikirkan sama pembalap-pembalap yang ada di atas. Mungkin yang sekarang berpeluang untuk pindah ke Aston ya Perez gitu. Jadi Karena karir dia udah diambang nih. Jadi mau nggak mau gitu, Aston aja lah gitu kan. Nah itu boleh gitu. Kalau masih kayak Leclerc kayak Sainz ya jangan gitu, jangan pindah ke Aston dulu. Atau pembalap yang nanggung nggak sih? Yang misal dia itu potensinya ada, kenceng tapi dia ketahan di mobil papan tengah. Contoh Albono. Mungkin kalau misal William stuck, mungkin dia bisa ngintip-ngintip ke Aston gitu. Ya kalau Albon nggak apa-apa, Albon naik karena dari William ke Aston itu naik, tapi kalau dari Ferrari ke Aston kan turun tuh. Jadi bisa. Pertama itu kan, jadi harus dipikir-pikirkan lagi. Yakin nggak lu kira-kira Aston itu, maksudnya bisa kemarin kan si Alonso nothing tulus nih, kenceng di Aston ya udah, nggak kenceng ya udah, orang gue dari Alpine anyway gitu kan. Ternyata kenceng lumayan, jadi bisa lah gitu. Nah kalau dari Leclerc harus kenceng gitu, nggak boleh nggak kenceng. Kalau nggak kenceng nggak bisa ada kata ya udah gitu. Iya anjir. harus kenceng gitu kan. Jadi kayaknya kecil kemungkinan sih pembalap-pembalap. 3 pembalap di atas tuh kayak menurut gue udah settle lah. Tinggal posisinya tinggal Perez aja yang masih tanda tanya nih. Padahal kontraknya masih sampai 2024, tapi Helmut tiap balapan diraguin anjir. Gila. Iyalah dia pressure P2 anjir. Loh padahal kemarin tuh finish P2 loh. Masih aja di komen loh. Nah, di Perez tuh finish kedua salah, kecelakaan salah, menang nggak dianggap kayak gimana? Menang nggak dianggap. Iya loh. Tahun ini tuh kemenangan masih ada dipegang Perez loh tahun ini loh. Lumayan loh. Masih aja loh. Gimana ya? Ya kan gimana ya? Kan pakai 4. Iya sih. Tapi kalau lu Rek, menurut lu Perez masih like di Red Bull atau ganti? Kalau lu jadi Perez, anak lu 4 gimana? Enggak, lu jadi Helmut dulu ceritanya. Saya belum. Kalau jadi Perez ya jelas stay lah. Butuh duit bos. Gua sih lebih prioritas sama kontrak dulu. Jadi fokus buat target yang harus dilakuin apa di 2024. Tapi ya, di satu sisi lu punya pembalap lumayan kayak ada Liam Lawson, ada Yuki, ada Ricciardo yang bisa bertiga itu bisa ngisi slot Perez nih. Ya. Menurut lu masih Perez? Masih Perez. Dengan catatan ini si Perez jangan sampai kayak tahun ini aja ya yang ambiar kualifikasi kayak gitu. Jadi tengah musim kalau ambiar lu ganti nih tahun depan. Wow. Iya bisa sih. jadi loh. Iya sih. Iya. Itu ganti sih. Minimal ospek dulu Ricciardo, balik lagi ke Red Bull dulu kayak gitu sih. Karena bakal kasih ke Ricciardo. Iya. Sulit ya. Ya kalau menurut gue bener sih. Jadi tengah musim aja. Tahun depan lanjut dulu Perez. Terus dilihat pertengahan musim gimana. Kalau misalnya masih lemah dan tiba-tiba di Aston Martin, di AlphaTauri performanya kayak Liam Lawson gitu, ya mending Liam Lawson aja yang naikin atau Ricciardo-nya yang naikin. Rolling gitu. lah. Rolling betul. Tapi kalau misalnya AlphaTauri-nya rungkat dua-duanya gimana? Gak ada yang bagus. Berabe ya. Malah langsung dirombak AlphaTauri sekalian. Tapi so far bagus sih ya, Liam sih, gue Liam bagus. Tuh di luar ekspektasi gue gitu, Liam Lawson sih. Cuy. Ngerem dia kayak Ricciardo anjir. Iya anjir ya ada klipnya kan. Karena di turn 1 anjir gila itu ngeliatnya kayak what the hell coba. Banget tuh. Itu ngedive jauh banget dan gak lebar anjir. The Freeze gitu gak ya? Nah, lu harus bisa kayak gitu Dims. Lu dive jauh banget lebar anjir gimana sih? Baik. Tolong. Stop. Stop right there. Stop. Korbannya nih. Tolong. Jangan di-encourage ya satu ini ya. Punya teammate tuh suportif, Dim. Kalau lu kok dive gini gitu. Bukan dikata-katain lu. Tolong ya. Tolong time penaltinya dikurang-kurangin ya. Ini Lance Stroll.
Kalau Lance Stroll ya gimana ya Regi Stroll gimana Regi Stroll? Tanggapannya Regi Stroll. Gua mah terabas malah ya. Penalti mah kagak, gua terabas Anjir, dulu. gue masih inget banget Regi di Monza kemarin sadis banget. Asyik. Anjir. Sadis parah. Nggak jadi. Sadis parah kemarin Langsung Regi. 5 detik gitu. Parah. Jadi ya Comeback yang gokil. keren lah Seminggu ya. lagi ya Singapura ya. Kenapa? Seminggu lagi minggu Belum depan ya, enggak, minggu masih depan. 2 minggu lagi, masih 2 minggu lagi. Jadi Iya. minggu depan kita Ini kosong. minggu depan lagi. Yes. Oh minggu iya depan iya lagi. benar-benar 2 minggu. Betul, minggu depan kita kosong dan mungkin kita sedikit lagi lah ngobrolin McLaren ya. Kemana McLaren? Nah, pertanyaannya simpel aja. Iya, Kok iya. bisa? Gitu, Kebanyakan traffic di belakang. Dia pace bagus menurut gua ya. Dia kebanyakan traffic sama nyangkut di Albon. Dan downforce-nya dia itu gede, downforce gede. Pace dia McLaren itu sama Red Bull mirip. Nah lawannya itu satu, emang tadi bener yang diomongin sama Dips, Albon guys. Piastri setelah disalip Albon nggak bisa nyalip lagi. Norris Nggak apa bisa. lagi guys ya? Kemana-mana. Berat banget mereka nggak bisa nyalip Albon. Kalau habis dari masalahnya ada di Albon Albon. kabur ke Nggak. depan itu. Maksud gua kok bisa ya? Maksudnya McLaren yang beberapa race belakangan ini kenceng-kenceng dan nomor 2 di grid gitu. Lawan William ciut anjir di Monza. Gak bisa nyalip. Lawan Albon Mike, bukan lawan Lawan Iya, Albon, bener bukan sih. William, Lawan lawan Albon. Albon. Oh, Tapi Sargent gimana kalau sikat sih banget. tetep. Kalau bukan Iya. Albon pasti kesalip. Ya udah, Kan berarti- kemarin Albon gitu kan. berarti Race drive-nya bagus. Berarti sepakat ya Albon bener-bener pembalap yang super GG nih, bisa membawa mobil yang Yes, baru. yes. Ya, Benar. di Williams bagus. Benar. Nge-out Oke. maximize apa yang dia punya gitu aja. Yes. Berarti- Dan juga berarti- apa Dari Ya. dari tracknya bisa dibilang kemarin itu Williams dilebarin selebar mungkin sama Albon gitu kan ya. Tapi emang Mobilnya terbukti tahun lalu William Bisa. Nick De Vries juga poin kan di sini kan, di Monza. iya. tapi itu satu Betul. balapan. Sementara di balapan kemarin di tahun lalu kan Williams nggak segacor ini Mike di Iya. di Betul. pertengahan musim gitu kan. Sekarang di pertengahan musim mobilnya kayak borderline ya posisi ke-6, posisi kadang-kadang posisi ke-5 tergantung track juga gitu kan. Setiap race weekend, tapi Albon itu bisa gacor-gacor terus gitu. Gacor-gacor terus di kualifikasi, di race juga bisa ngebattlein, yang nge-defend, main strategi juga. Karena kemarin main strateginya Albon juga bagus guys ya. Dia itu kan start pakai pakai ban Medium. pakai medium. Medium. Terus Tapi salahnya dia pit duluan. ya dia pit duluan, dia itu pit Hmm. sekitar lap 15, 16, 17 Iya. gitu ya. Sementara yang medium runner itu rata-rata yang di depan ya. 20-an. Di depan itu pada di lap 20, 19, 20, 21. Jadi Albon itu bannya habis duluan. Lawan ban yang pada fresh itu pasti agak susah, tapi kembali lagi guys ya, dia itu pinter buat manfaatin track karena kan ya kita tahu Monza lurusnya panjang tapi tracknya nggak lebar guys ya, turn 1 terus Iya. di bagian Ascari juga nggak lebar, jadi pinter Albon buat ngedefend. Dan ya kalau bisa dibilang kemarin diam-diam menjadi DOT deh sih kalau menurutku ya Albon. Bagus sih. Heeh. Yes, ya DOTD kedua lah. Pertama tetap Sainz sih, gimana dia battlein Max sama Iya. Perez sama Leclerc. Max- Verstappen. Iya makanya. Iya. DOTD-nya Sainz. Iya sih, ya Verstappen masuk kandidat lah buat TOTD. Iya Ya. sih. Verstappen ngapain kemarin anjir? Nyalip Sainz udah. Nyalip Sainz. Udah ada gitu maksudnya. Nah, itu maksud gua. 10. Iya. He is doing his job ya. He is doing his Ya job. udah dia Nyalip mah Sainz udah. dia gila sih Ya Verstappen. udah dia mah. Dia mah ya udah gitu aja, emang kenceng udah. Ya emang Iya formnya sih. itu emang formnya Verstappen guys. Verstappen Ingat, dibilang Angka B cuma aja lah- ya, itu gacor. cuma pajangan dari Wikipedia ya, orang nggak baca. Itu orang kampret seperti itu orang iri bilang bos senggol dong, sebel. Gak Iya. inget ya ini Mercedes Iya. dulu gimana anjir, amnesia ya kayaknya. 8 kali Iya. kontraktor Wikipedia nih bos. Iya. Oh iya Wikipedia. Iya, baru Duckwell. Ya kan, jadi ya Well. berarti emang Mercedes. Mercedes. Sebel banget gue. Lewis Hamilton, tapi Lewis Hamilton udah memberikan statement ya, kalau gue perpanjang kontrak 2 tahun sama Mercedes.
kalau misalnya tahun depan mobil kita nggak Jurdun, it's okay. At least tahun depannya masih ada. Bilang gitu sih Luis. Jadi berarti dia udah mungkin mentalnya udah kayak Leclerc gitu, kayak gue mau Jurdunnya sama Mercedes lagi aja gitu. Leclerc kan juga bilangnya mau Jurdunnya sama Ferrari gitu. Next year is our year, guys. Betul. Dia udah masuk ke mental tifosi guys ya. Next year is our year ya. Iya, kayak gitu. Itu bagus. Itu merupakan pernyataan yang belum tentu menjadi fakta ya teman-teman, yang terjadi berulang-ulang kali. Betul. Ingat regulasi masih sama. Optimis aja dulu. Betul. Iya, Regulasi masih sama. Betul. Yang masih memungkinkan untuk mengacak-ngacak grid ya 2026 gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih, karena sebetulnya yang midfieldnya buktinya kepada kekejar semua gitu kan. Sekarang tiba-tiba McLaren, tiba-tiba Aston Martin. Jadi ya kita lihat aja apakah Red Bull bisa ke outplayed sama tim-tim lain gitu kan. Karena kita pernah ada di mana Red Bull juga ada di bawah gitu kan. Jadi tidaklah impossible ya, tidaklah mustahil untuk bisa meng-outplay Red Bull. Cuma tinggal siapanya aja nih yang bisa. Kalau melihat dari tim yang belakangan ini ya, yang paling memungkinkan memang Mercedes ya. Karena kan Mercedes itu hitungannya tahun ini baru ganti style dari zero pod menjadi ada side podnya gitu kan. Side pod. Jadi mungkin tahun ini of course perkembangannya nggak bisa maksimal banget. Mungkin tahun depan ya full side pod dari awal sampai akhir mungkin itu bisa lebih maksimal. Jadi kita lihat aja bisa nggak gitu kan. Apalagi kalau Red Bull di paling atas kan harusnya wind tunnelnya juga lebih sedikit, R&D-nya kan waktunya juga lebih sedikit. Jadi harusnya tim-tim lain dapat banyak waktu untuk mendevelop mobilnya kembali. Dan tahun ini juga datanya udah banyak, floor-nya Red Bull udah ketahuan, semuanya udah ketahuan, data-data mobil-mobil lain, Ferrari apa semua dia udah diangkut semua di kerennya Monaco ya. Jadi menurut gua info untuk tim-tim udah banyak lah untuk bisa mencoba mengejar Red Bull. Jadi targetnya udah Red Bull sekarang. Karena untuk midfieldnya udah rata hitungannya. McLaren, Ferrari, Mercedes sama Aston berempat tuh udah bagus ya. Jadi mereka berempat targetnya sekarang udah mulai Red Bull ya, udah bukan Ferrari, bukan Mercedes lagi gitu. Karena mereka udah menurut gue udah hampir setara lah. Mungkin masih di bawah dikit tapi nggak jauh gitu. Jadi kita lihat aja ya. Tahun depan seperti apa? Kita masih ada beberapa race lagi. Masih ada Singapura, Qatar, Jepang, Brazil, Meksiko, Las Vegas. Ada berapa? 7, 9, 8 apa 9 race? 8 race ya. Jadi masih ada 8 race, gak kerasa ya teman-teman ya. Tinggal 3 bulan lagi F1 kelar ya. Jadi November terakhir. Tinggal berapa? Tinggal 8 kali lagi kita denger Wilhelmus. Anjay. Iya. Mau disikat habis. Betul. Gue penasaran ya. Ngitungin balapan guys. Verstappen dengan kemenangan kemarin itu dia bisa ada kesempatan lock Jurdun di Jepang guys ya. As early as in Jepang kalau Sergio Perez ngelawak di Singapura dan juga Jepang. Jadi tergantung hasilnya Sergio Perez saja. Dan kalau misal mainnya biasa-biasa aja gitu kan, 1-2, 1-3 kan Verstappen menang-menang terus, dia bakalan ngelock katanya guys ya di sprint. Tahun lalu ngeloknya di mana ya? Tahun lalu di Jepang ya? Jepang. Tapi kan balapannya nomor balapan Jepang tahun ini dan tahun lalu kan beda kan. Jadi perbandingannya kan lebih maju ya. Ya, hitungannya lebih maju. Sisa balapannya juga lebih banyak tahun ini, guys. Jadi ya, tetap aja sih walaupun di Qatar ya setelah Jepang, tapi tetap aja kenceng gitu buat ngelock Jurdun si Verstappen buat tahun ini. Iya, dia menang 10 kali berturut-turut, Pak. Tahun ini balapan ada 23. Dia udah menang setengahnya anjir. Iya, 12. Iya loh. Kan 23 hilang 1. Kan gak ada si Imola, berarti 22. Kalau besok Verstappen menang lagi udah setengah tuh dia yang menang. Gila anjir. Pasti itu kayaknya. Dia menangnya nggak setengah sih. Ini kan 10 berturut-turut. Dia menang berapa kali tahun ini? Udah lebih dari 10. Kan dia menang Bahrain menang. Berarti 11. Terus apa lagi? Jeddah Perez. Terus habis Jeddah Australia Verstappen. Ya kan? Berarti udah 12. Udah setengah lebih anjir. Mau dimenangin sama banyak. Banyak ya.
Jadi gila anjir ini Red Bull dan Red Bull semua yang menang ya karena sisanya Perez juga ya kan. Jadi tahun ini didominasi sama Red Bull, teman-teman kita lihat apakah akan disikat habis ya kemenangan. Verstappen kalau menurut gua nanggung menangnya tolong dibanyakin Sikat lagi ya. habis. Sampai Bener, akhir. habis sekalian. Kalau bisa 15 deh. Bisa gak? 10 ya bisa. 5 kan masih ada 8 race. Bisa. 15 kemenangan, 3-nya lu gak menang gak apa-apa dah. Gitu kan. 15 tuh soalnya udah impossible buat kayaknya untuk direplikasikan lagi agak sulit gitu ya. Siapa yang bisa 10 beruntun pun kayak agak susah banget sih. Iya anjir. 10 beruntun susah banget. Hamilton aja yang mobilnya sengacir itu Tahun nggak 2020 bisa aja gak bisa. Iya 10 gak bisa loh. Enggak. Dia Hamilton beruntun 7 nggak Lewis ada. kan. Niko 7 mentoknya. Vettel 9 aja 10 tahun baru dipecahin. Yap. Dan kemenangan beruntun ini kan berarti Red Bull udah menang sekarang ronde berapa guys? Ronde 15. 15. Apple berarti menang 15 balapan beruntun guys kalau sebagai konstruktor. Yang mana Mercedes itu pun waktu dominasi nggak sampai 15 juga kan. Kalau nggak salah mereka menang 9 atau 10 gitu berturut-turut. Jadi ya emang ini mesinnya gacor, orangnya ya kayak mesin guys ya, nggak ada kesalahan karena Verstappen orangnya AI anjir, kesalahan. Gak ada kesalahan sama sekali. Udah alien, udah robot, wah banyak. Emang siklusnya gitu nggak sih kayak Red Bull tuh tiap dominasi kejam anjir. Ya, tapi sekali dominasi tampar. Iya, Mercedes tuh dominasi kayak masih ada selang-seling yang menang gitu. Tapi ya, tapi bisa inilah guys, bisa kita ikutin perjalanan Max lah. Max jadi di titik sekarang juga nggak langsung kencengnya kayak gini kan. Tahun-tahun sebelumnya juga Max juga cupu-cupu juga kan awal-awal juga. Jadi ya perjalanan gitu. Max juga bagus lah ya, perkembangannya signifikan. Mungkin kebetulan di tahun ini juga Red Bullnya juga mobilnya tuh Max banget nih gitu kan. Jadi udah max banget, maxnya udah kenceng, jadinya ya kayak gini. Kalau bisa lihat dominasinya gila-gilaan gitu. Bahkan Lewis Hamilton yang 8 kali, 7 kali juara dunia kali. Juga hampir 8. Baca di Wikipedia ya? Baca di Wikipedia ya? 8 kali. Kan OTW 6 kan mau diambil sama masa. Juara meja hijau guys. Yoi. Kalau iya, wah kocak sih anjir kalau bisa diambil 2008. 6, jadi 7 kali juara dunia aja gak bisa sampai dominasinya itu gak segila ini. Bahkan Michael Schumacher pun gak segila ini Cok dominasi. Jadi ini gila sih ini. Ya Schumacher ya dominasi tetap dominasi sih. 1 tahun full podium kan 2002. Ya. Maksudnya 2002 mirip sama ini 2002. Tapi Michael Schumacher tuh berapa maksimal? 7 apa 8 ya kemenangan berturut-turut ya? 7 ya? 7 apa? Mereka cuma 7. 7 ya? 7 berturut-turut. Jadi ini 10 ini gila banget. Berarti udah melebihi Vettel. Vettel berarti melebihi Michael Schumacher. Tinggal Max Verstappen bisa gak dapetin 5 jurdun lagi nih. Untuk at least menyamai atau melebihi di 8 gitu. Jadi kita lihat 5. Berarti kalau 5 tahun kita akan... Berarti kalau 5 tahun berarti kita nunggu Max Verstappen di 2000 berapa baru ganti juara dunianya. Berarti udah gak ada harapan buat Leclerc, buat Sainz, udah gak ada tuh. Udah hilang. Gak ada sih. Cuma bakalan tambah berat karena kan setiap tahun pembalap dari F2 gacor-gacor gitu guys. Jangan lupa Kimi Antonelli masuk ke akademi F3. Mercedes gitu guys ya. Masuk ini langsung ke ini anaknya Kimi kah? Bukan. Kimi masih di go-kart. Masih go-kart. Ini Kimi Antonelli guys, dia masuk ke akademi Mercedes, langsung dimasukin dia Formula 2. Jadi dia skip Formula 3. Formula 2 dan tahun depan sih guys. Jadi proyeksinya dia mungkin bisa masuk ke F1 tahun 2026. So ya, dan yang lain-lain agak berat kalau mau betul. Soal saingannya gila. Karena Leclerc juga tahun ini udah umur berapa, Cok? Udah umur 28, 27. Jadi harus cepet-cepet. Iya, jadi udah kan 26, 25. Berarti tahun ini tahun depan 27 berarti kan? Tahun 27. Jadi mungkin prime time seorang pembalap tuh menurut gue mungkin di umur 30-an kali ya. Jadi menyentuh angka 3 tuh udah sulit tuh. Karena rising star-nya udah banyak gitu kan. Udah ada Oscar Piastri yang sekarang ngeri gitu kan. Ntar ada Liam Lawson.
harus konsisten sih. Konsistennya itu Betul. minimal kayak Alonso, guys. Kalau misal mau umur panjang kayak Alonso, kayak Hamilton gitu Hamilton, guys ya, ya. misal. Umur panjang, betul. Ketika masuk umur 30 itu hoki-hokian juga sih. Misal kayak Hamilton kan, dia waktu pindah ke Mercedes kan umur 30-an juga tuh. Dan Ya. langsung gacor mobilnya. Jadi dia bisa tahan lama, masih bisa konsisten juga guys ya. Benar. Yang mana bisa sampai sekarang guys. Dan kalau misal kayak hokinya kayak Leclerc so far, aku nggak yakin dia sampai bakalan umur 35 di F1 deh. Tapi ya soalnya tapi ya kalau hokinya beda-beda sih. Ada juga kan orang yang premnya pas umur 30-an kayak nah Mansell gitu loh. Hamilton Iya. Siapa tahu ya. Leclerc yang hoki-hokian begitu. hoki-hokian mobil juga kan. Iya sih. Kembali lagi ke Benar. hoki-hokian Betul, mobil betul. juga guys. Karena Siapa pembalap tahu. kita yakin pembalap di F1 tuh sekarang kenceng-kenceng kecuali Stroll ya. Jadi tinggal Ya. mobilnya aja gitu. Tinggal mobilnya Ah. aja pas apa enggak dengan mereka dan teammate-nya juga, maksudnya pit crew dan engineer dan segala macam itu juga penting gitu kan. Kalian lihat sendiri tahun lalu itu Ferrari literally kalah cuma gara-gara pit crew-nya yang geblek gitu kan. Kalau speed tahun lalu gue yakin Ferrari itu bisa jurdun ya. Kalau bener ya. Jadi sayang banget gitu kan. Jadi kita lihat aja ke depannya karena ini semakin seru ya, dramanya semakin banyak. Sekarang arc-nya itu tentang mengejar Red Bull ya teman-teman ya. Arc-nya. Yo, arc-nya ya, udah kayak anime ya. Anime F1 guys. Anime F1. Red Bull dikejar-kejar. Jadi sekarang chasing the Red Bull domination gitu kan. Yes, iya, Yo, iya. Teneng, Wow. ya kan ada arc-nya sekarang guys. Kita lihat kalau di One Piece tuh arc bertahun-tahun guys. Ini juga kayaknya bertahun-tahun nih. Kita lihat aja. Kadang-kadang itu arc ada yang singkat kayak 1 tahun doang. Contohnya tahun lalu gitu guys ya, Ferrari ngobok. Nah sekarang ini kemungkinan ini arc-nya bisa bertahun-tahun gitu guys ya. Kayak dulu Mercedes kan arc-nya bertahun-tahun tuh gitu guys ya. Di depan terus kita lihat aja nih. 2021, Betul. 2022. Kita lihat nih si Echiro bin Sulayem, kita lihat dulu guys ceritanya kayak gimana gitu ya. Ini. nanti intronya F1 udah bukan lagu yang sekarang guys ya. Asidero you memo. Anjir. Dari One Piece. Yang nonton One Piece tahu. Yang nonton Ya ini kok soalnya lagi demam One Piece di Netflix guys ya. Aku tidak ngerti tuh Rek. Ya, nonton makanya. Anime aja. Gak asik. Anime aja gitu. Dim sama Regi. Cewek mulu. Anime dong. Ya. Naminya keren sih, Naminya keren. Lu sukanya Nami doang lu anjing. Ini guys ya kelihatan matanya kemana guys, ini kelihatannya daerah timur ini, daerah timur ini aduh. Robin dong, anjay sama aja. Oke guys, jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita akan tunggu ya. Seru ya. Semoga kalian bisa mulai enjoy F1 karena kan banyak sekali F1 tuh balapannya salip-saliman kurang bang gitu kan, kurang banyak aksinya. Makanya jangan support Mercedes doang, jangan support McLaren doang, lihat yang belakang. Betul. Racingnya cuma di depan. Kita lihat gitu kan. Pokoknya kalian tuh kalau nonton F1 kalian harus tunggu itu whole package gitu, jangan lap by lap nontonnya. Kalian harus fokusin strateginya gimana, endingnya gimana gitu. Jadi kayak nonton film. Kalau kalian cari aksinya doang nonton film, masa iya kalian nonton film itu kayak menit pertama banyak perang-perangannya, terus pas perang-perangnya habis kalian pulang gitu kan? Gak gitu Jok. Karena perangnya. Jadi gak ada adegan. Betul, kalian masuk bioskop nonton tuh harus dari awal sampai credit scene habis kelar gitu. Jadi itu ya esensi nonton F1 tuh kayak gitu. Kayak nonton film guys, kita lihat dulu di awal endingnya gimana. Jangan nggak banyak aksinya bang, pulang gitu, ngapain gitu kan. Kadang-kadang ada plot twistnya gitu ya, kadang-kadang. Betul. Kadang-kadang lempeng ya udah dari awal. Jadi, Grand Slam gitu ya. Itu it's a cinematic experience guys. Betul. Sekali lagi kayak anggap aja nonton F1 tuh kayak nonton film. Gak mungkin kalian tinggalin film di tengah-tengah kan gitu kan. Jadi kita lihat ya itu mindset yang harus kalian rubah ya, terutama buat kalian-kalian yang mungkin dengerin penonton baru nonton F1 gitu kan. Seperti itu guys, karena banyak hal yang bisa kalian tonton. Mungkin kalau nggak tahu bisa tanya di kolom komentar, ini maksudnya apa, mungkin teman-teman juga bakalan bantu jawab teman-teman. Betul. DM kita di Instagram juga pasti kita jawab ya. Bisa aja, betul ya. Minta obat DM Regi. Oke. Itu aja teman-teman ya. Untuk hari ini sementara kita minta cewek DM Dims ya. Mike dong anjir. Kenapa gua?
Gue udah gak ada Antum stok. Kan udah berbini gak ada stok lagi anjir. Gitu. Justru stoknya kasih teman-teman. Enggak, stoknya udah tebar di laut, udah hilang. Wah, menghilangkan bukti. Betul. Oke guys, jadi itu aja guys ya. Sebelum terlalu jauh pembahasannya ya. Jadi Monza, silakan kalian kasih skor di kolom komentar menurut kalian gimana dan apa yang menjadi point of view kalian, point of interest kalian kemarin di race. Silakan tulis juga di kolom komentar seperti apa dan mungkin kalian kasih skor juga. Kita belum prediksi karena kita masih menunggu Singapura di minggu depan ya, kita prediksi. 2 minggu lagi. Jadi ya tungguin aja episode berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi yang udah menonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah dan juga share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe juga, bantu kami ke 2000 subscriber. Nah, nonton video-video over-under yang lainnya. Ada fundraise juga yang udah diupload. Dan ya terima kasih yang sudah menonton. Itu aja dari kami. Selamat menikmati. Bye-bye.